dan memaafkan, atau membalas dengan berbuat baik. Wah, itu. Maka ini adalah sesuatu yang lebih mulia lagi. Fa'adiluhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah. Jadi kalau mau sabar, memaafkan, itu pahalanya atas Allah. Yang ketiga yang paling utama adalah membalas dengan kebaikan. Wah, itu istimewa sekali. Ada di surat Fussilat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan sesuatu yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Kalau dengan bisa seperti itu luar biasa. Surat Al-Baqarah 153 kemarin juga sudah. Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini sama dengan yang ada di surat Al-Baqarah ayat 44 ini, atau 43 saja, ayat 43, yaitu minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kita ketika memiliki masalah, maka selesaikan dengan sholat. Ketika memiliki masalah, selesaikan dengan sabar. Di antara tafsir para ulama terkait sabar ini adalah dengan puasa jamaah. Kenapa sabar ditafsirkan puasa? Karena puasa ini adalah puncak kesabaran. Bukankah bulan Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrus Sabri, bulan kesabaran? Betul ya semuanya? Iya, bulan kesabaran. Maka jemaah rahimakumullah yang memiliki masalah, ini insya Allah nggak ada yang punya masalah semua ya, masalah bahagia. Ada, ibu juga ada. Masalahnya itu nggak ada masalah, Ustaz. Nanti itu jadi masalah. Maka kalau ingin menyelesaikannya, minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Menambah sholatnya, menambah puasanya. Sholatnya kualitasnya dibaguskan, yang wajib dibaguskan, yang sunnah ditambah. Sabarnya, yaitu puasanya, puasa sunnahnya ditambah. Yang masih punya hutang, segera dilunasi hutangnya. Maka itu adalah dua cara menghadapi masalah. Maka banyak ulama menuliskan antara masalah dan solusinya itu terletak antara dari kita dengan tempat sujud. Apa itu maksudnya saudara? Sholat. Ternyata tidak hanya sholat. Kalau di surat Al-Baqarah 153 dan Al-Baqarah 43 itu adalah dengan puasa dan juga sholat. Jamaah rahimahullah. Saya ragu itu Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat 5 waktu itu ringan atau berat sama? Berat. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan, beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta an adimin. Kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang berat. Walakin yusrun, akan tetapi itu menjadi mudah. Alaman yassarallahu lahu, bagi orang yang Allah mudahkan. Kalau jenengan di sini husnudon, berprasangka baik, insya Allah jenengan itu dimudahkan untuk masuk surga dan jauh dari neraka. Amin Allahumma amin. Nah, apa amalan itu? Sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ternyata Nabi SAW
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini jemaah ya. Jadi kalau jenengan suatu saat memiliki masalah, terus karena punya masalah, diselesaikan dengan minta tolong kepada Allah lewat sholat dan sabar. Sabar itu adalah puasa. Kemudian yang selanjutnya di surat Muhammad ayat 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan betul-betul kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Apakah Allah belum tahu siapa yang orang betulan sungguh-sungguh dan siapa yang sabar? Tahu sama Allah sudah tahu, bahkan ketika kejadiannya belum terjadi. Tapi memang keinginan Allah saja untuk menguji kita. Kalau kita tidak diuji, Allah tidak tahu. Banyak orang kalau ditanya, saya sering nanya kepada santri, siapa yang pengen hafal 30 juz? Wah, ngacung semua jemaah. Masya Allah gitu. Tapi ketika setoran, nah disitulah teruji kan jemaah. Ada yang beneran serius, ada yang ngantuk gitu kan, ada yang rasanya berat, gitu. Berat tapi nggak mau belajar. Nah, disitulah teruji keseriusan seseorang. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Makanya kebanyakan orang ketika dia sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz itu, insya Allah lebih sabar. Ya, jemaah rahimakumullah. Jadi betul-betul Allah akan menguji kita. Saat ini kita itu sedang diuji, siapa yang sabar, siapa yang bersungguh-sungguh. Saat ini kita itu sedang ujian ya jemaah ya. Lulusnya kapan kira-kira jemaah? Kalau mati itu tanda waktu ujiannya sudah berakhir jemaah. Meskipun nanti juga masih ada pertanyaan gugur dan lain sebagainya, tapi ujiannya itu berakhir saat kita sudah meninggal. Tahu lulusnya itu adalah saat kita masuk ke dalam surga. Insya Allah nanti bareng-bareng dan itu. Amin. Ya, itu untuk ayat-ayatnya. Jadi ada Ali Imran ayat 200. Ini diletakkan pertama karena satu ayat disebutkan langsung dua lafaz sabar ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, isbiru, sabar melawan diri sendiri, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran ketika melawan orang lain atau menghadapi orang lain. Jadi sabarnya itu dua jemaah, sabar menghadapi diri sendiri dan sabar menghadapi orang lain. Ya, kita lanjutkan ke hadis yang ke-25. Hadis 25. Dengan di rumah punya bukunya jemaah. Punya ini, yang punya di bawah atau di sini ada? Di mana itu? Yang ada serahnya. Oh ya, ada serahnya. Mungkin ada yang punya bukunya hadisnya. Kalau belajar sambil nyimak, insya Allah perhatiannya lebih gitu kan. Hadis ke-25. Hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Yang namanya kesucian itu sebagian dari iman. Suci ya jemaah ya, bukan bersih. Karena kan kita sering itu mendengar an-nadhafatu minal iman. Itu enggak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman, kesucian. Nanti kita bahas insyaallah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Lafaz alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan lafaz subhanallah dan alhamdulillah itu tamla'ani. Dua-duanya ini bisa memenuhi au
bisa memenuhi mabainas samawati wal ardh, semua ruang yang ada di antara langit dan bumi. Masya Allah, luas sekali lagi jemaah. Wassolatu nurun, dan sholat itu adalah cahaya. Orang yang rajin sholat nanti dia akan mendapatkan cahaya di akhirat. Maka termasuk doa saat pergi berangkat sholat subuh, itu ada doanya jemaah. Dengan kalau pergi sholat subuh langsung berangkat gitu saja, atau baca doanya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah di hati saya ada cahaya, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, dan seterusnya. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti keimanan seseorang itu adalah dengan sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yajtami'u fi qalbil mu'min, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin atau fi qalbi ahadin, dalam hati seseorang, al-mu'minu wasyukur, al-imanu wasyukur, keimanan dan kekikiran, kebatilan, kemedilan. Orang kalau iman pasti tidak medit. Orang kalau medit, wah ini imannya tanda tanya. Wah, ada orang ngakunya ini loh imannya mantap, ini kulit, masya Allah, alhamdulillah. Ada keimanan. As-sabru diyaun, sabar ini adalah cahaya. Dia itu cahaya yang mengeluarkan panas, itu namanya dia. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an ini akan menjadi pembelamu atau penuntutmu. Ada pembela, ada penuntut. Hujjatun laka, nanti Al-Quran akan membela kita, menolong kita. Aw 'alaika, atau Al-Quran itu akan menghina-hinakan kita, akan menyengsarakan kita. Bagaimana Al-Quran akan menyengsarakan kita? Ya ketika seseorang tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah menghadiri pengajian Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Kullun nasi yabdu, setiap manusia itu masuk di waktu pagi. Yabdu faba'i'un nafsahu, kemudian dia menjual dirinya. Famu'tiguha, kemudian dia memerdekakan dirinya. Au mubibuha, atau dia membinasakan dirinya. Dia itu mau dibeli oleh Allah atau tidak? Itu jamaah. Nanti insyaallah kita bahas juga bahwa dia itu mau dibeli oleh Allah atau tidak. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ini jamaah rahimahullah. Hadisnya pendek, tapi maknanya dalam dan luas. Maknanya dalam dan luas. Inilah keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Allah berikan Jawami'ul Kalim. Beliau bisa meringkas kalimat yang panjang menjadi pendek dengan maknanya yang tetap luas. Dan beliau itu bisa memahami dan beliau bisa memahamkan. Yafhamu wa yufhimu. Karena ada orang yang sebaliknya sama. Beliau bisa paham tapi nggak bisa memahamkan. Ada yang modelnya kayak gitu teman. Coba jangan ingat-ingat guru jenengan, mungkin ada ya gitu ya. Ya ada. Bisa pinter-pinternya luar biasa, tapi kurang bisa memahamkan. Karena itu beda. Skill yang beda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa meringkas kalimat yang panjang jadi pendek. Ada orang ngomongnya panjang, oh jebul maksudnya cuma itu aja. Atau bahkan panjang, tapi nggak tahu ini dia ngomong apa sih gitu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong sabdanya itu pendek, maknanya dalam, maknanya luas. Ya, kita bahas satu-satu.
pesan dari kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Nah, jamaah rahimahullah. Suci apanya ini jamaah? Suci badannya, suci hatinya, suci zahir dan suci batin. Suci batin itu berarti dia mensucikan hatinya dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang, mensucikan hatinya dari kesyirikan, mensucikan hatinya dari kekufuran, mensucikan hatinya dari mendustakan Allah. Itu zaman rahimahullah. Dan ini amalan yang lebih penting, yaitu amalan hati daripada amalan lisan, amalan perbuatan. Yang paling penting adalah amalan hati, karena iman itu letaknya di hati, dan itu nilainya jauh lebih besar daripada amalan yang lain. Yang kedua yang dimaksud kesucian di sini setelah kesucian hati adalah kesucian anggota badan, kesucian perbuatan. Orang kalau mau sholat itu diperintahkan untuk wudhu. Orang mau tawaf juga wudhu. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, bersih tempat ibadahnya, pakaiannya, sajadahnya, badannya dari yang namanya najis. Itulah yang dinamakan dengan at-tuhur. Kesucian itu sebagian dari iman. Dan jemaah rahimahullah, Allah itu mencintai orang-orang yang suka mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah itu mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Bagaimana itu jemaah? Yaitu salah satunya dengan menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Ya, dengan mungkin sering lihat beberapa ustaz, kiai gitu datang ke masjid langsung sholat, nggak usah wudhu kan gitu. Atau habis bepergian gitu kan sama jenengan selama setengah hari, masuk waktunya sholat langsung sholat, tidak usah wudhu. Itu karena mereka menjaga wudhunya. Bagaimana menjaga wudhu? Setiap kali batal langsung wudhu, gak usah nunggu masuk waktu sholat. Itu sama rahimahullah. Kira-kira ini berat apa ringan? Apa ngentut dadut lanjut bayar gitu ya. Kalau mereka ulama terbiasa ya menjaga wudhu. Yang lebih berat lagi amalannya Bilal bin Rabah yang menyebabkan sendal beliau itu sudah masuk surga dan disaksikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu punya amalan apa? Kok saya mendengarkan teropak sendalmu ada di surga? Jawabannya, saya memiliki amalan yang paling saya harapkan kebaikannya, yaitu saya tidak pernah setelah selesai sholat tidak pernah meninggalkan sholat. Setelah selesai wudhu saya pasti langsung sholat. Namanya sholat syukur wudhu, sholat setelah wudhu. Itu jamaah rahimahullah ya. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita dari perbuatan yang bisa mempengaruhi syirik, ya, kemudian kafir, kemudian hasad, iri, dengki, kemunafikan. Kemudian kita menjaga tubuh kita, bagaimana supaya senantiasa suci, jaga wudhunya. Jangan ketika batal kok nunggu waktu sholat kemudian berwudhu. Kemudian yang selanjutnya kita menjaga tubuh kita dari yang namanya najis. Maka orang yang suka bau tubuhnya itu wangi, gitu, suka mandi, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci kaki, itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk kategori mutatahhirin, orang-orang yang suka mensucikan dirinya dan menjaga kebersihannya. Itu jamaah.
Ada kan orang yang dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci kaki, dikit-dikit cuci muka, ada kan? Terutama ibu-ibu, dikit-dikit cuci muka, gitu. Iya, ada. Itu kita husnudon, mereka sedang ingin menjaga kesucian. Ya, pesan yang selanjutnya, walhamdulillahi tamlaul mizan. Lafaz alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Masya Allah. Jadi memang lisan itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan, kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama tabi'in gitu. Beliau itu kondisi meninggalnya tangannya putus dua-duanya, kemudian matanya buta dua-duanya. Masya Allah. Tapi beliau masih berdoa. Doanya apa jemaah? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu doanya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman yang berdoa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Faddalana, yang telah memberikan kami karunia, memberikan kami keutamaan ala katsirin min ibadihil mu'minin, dibandingkan banyak hambanya yang mukmin. Kalau Nabi Sulaiman mengucapkan itu kan wajar ya jemaah ini. Karena beliau pernah berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Rabbi firli, ya Allah ampuni hamba, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan beri saya kerajaan yang tidak mungkin dimiliki lagi oleh orang setelah saya. Kekayaannya luar biasa, punya tentara yang enggak dimiliki sekarang gitu kan. Tentaranya ada yang burung, ada yang jin gitu. Masya Allah. Itu beliau mengucapkan doa alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wajar. Lainnya ada seorang tabi'in, tangannya putus dua-duanya, matanya putus dua-duanya. Itu mengucapkan doa tersebut. Kemudian ada orang asing, kemudian dia bertanya, Syekh, Anda sudah tua, anak Anda juga barusan meninggal setelah anak Anda itu barusan meninggal setelah dimakan serigala. Jadi anaknya meninggal, yang biasa merawat seorang tabi ini. Tapi beliau masih bisa mengucapkan doa seperti itu. Apa rahasianya? Kemudian seorang tabi ini mengucapkan, bukankah Allah telah memberikan kepada saya lisan, yang dengan lisan ini saya bisa mendapatkan banyak kebaikan. Masya Allah. Dengan bibirnya itu bisa mendapatkan amalan yang luar biasa. Dengan hadis ini, alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan nanti di yaumul kiamat. Lafaz subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi zikir itu memang khafifatani, ringan gitu ya. Tapi sakilatani, berat di timbangan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Itu ringan sekali jemaah. Masya Allah. Ringan. Jadi jangan saya sarankan kalau berangkat ke masjid, pulang dari masjid, itu lisannya senantiasa dikir. Kalau pergi menuju perjalanan, lisannya senantiasa dikir. Daripada kalau jenengan naik motor itu biasanya kondisinya ngapain jalan? Bengong dong, atau di jalan sambil bengong. Enggak ya, dipakai untuk zikir. Zikir sesuka dengan zikir apa? Banyak istighfar, sholawat, kemudian pakai untuk zikir subhanallah wa bihamdi dan seterusnya. Saya diceritain guru saya. Guru saya itu punya teman di Kalimantan. Guru saya ini alumni Madinah, punya teman di Kalimantan. Temannya ini kerja di sebuah kantor. Kalau berangkat pulang pergi ya naik mobil. Kemudian di Kalimantan kantor naik mobil.
memiliki kebiasaan setiap pulang dan pergi itu membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, mulai dari perjalanan sampai kantor, dari kantor sampai rumah, gitu terus. Suatu ketika beliau pulang dari kantor itu cuapek, ngantuk gitu. Di tengah jalan rasanya cuapek, ngantuk gitu. Tapi beliau dikir terus semua. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Beliau ketiduran. Tiduran posisi nyotir mobil, gimana itu? Pas beliau bangun, astagfirullah, kaget kan orang nyopir kok ketiduran kan, pas mulai pasti kaget. Ternyata dia itu bangun bukan di rumah sakit, bukan di jurang, sudah ada parkir di garasi rumahnya. Loh, sama. Dia itu bangun itu mobilnya sudah masuk di garasi rumahnya. Yang jadi pertanyaan itu siapa yang nyopir ya itu? Robot dari zaman sekarang bisa robot di Jepang, terus di mana lagi itu ada taksi tanpa sopir, autopilot, dan penumpangnya merasa lebih aman karena mesin kan nggak ngantor dan selama nggak ngantor saja. Itu zaman rahimahullah. Jadi ada kisah nyata, teman dari guru saya setiap berangkat dan pulang kerja itu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Suatu ketika beliau ngantuk, ketiduran, bukannya nabrak atau masuk jurang, tapi alhamdulillah malah bangun-bangun mobilnya sudah ada di parkiran. Masya Allah. Jadi sering-sering dikir ya jamaah. Dan penghuni surga nanti itu nggak dikir lagi jamaah. Penghuni surga itu tidak ibadah lagi. Jadi kan di surga nggak usah sholat, apalagi kok puasa jamaah. Di surga kok puasa, tidak ada. Tapi nanti penghuni surga itu diilhamkan oleh Allah untuk senantiasa zikir, baca subhanallah, baca alhamdulillah. Orang kalau terbiasa zikir kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah atau astagfirullah, itu hatinya malah senang sama. Itu bagian dari sebuah kenikmatan sama. Nikmat, bukan beban lagi. Orang kalau terbiasa zikir, saya ulangi lagi, orang kalau terbiasa zikir, itu mengucapkan zikir kepada Allah adalah sebuah kenikmatan, bukan lagi sebuah beban. Maka penghuni surga tetap mendapatkan kenikmatan tersebut dengan memuji Allah saat di surga. Lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah as-sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Ini saya menjelaskannya dengan doa orang ketika berangkat sholat subuh. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, Engkau jadikanlah di hati hamba ini cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan di telinga hamba cahaya. Wa fi basari nuran, di mata hamba cahaya. Wa ja'al an yamini nuran wa an shimali nuran. Engkau jadikan kanan dan kiri hamba cahaya. Wa an amami nuran wa an tahti nuran, depan dan belakang hamba cahaya. Wa min fauqi nuran wa min tahti nuran, atas cahaya, bawah cahaya. Mantap saja. Semua penjuru kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Hatinya, matanya, pendengarannya, semuanya menjadi cahaya. Masya Allah. Itu doanya seperti itu jamaah. Kalau jenengan bisa bahasa Arabnya ya pakai bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa. Ya Allah, jadikan di hati hamba ada cahaya, di mata hamba cahaya, di telinga hamba cahaya, depan cahaya, belakang cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, gitu kan. Ada tambahannya lagi, wa adzim li nuran, dan besarkanlah cahaya untuk saya. Maka penting jamaah rahimakumullah supaya kita itu senantiasa diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang nanti akan menjadi cahaya kita di hari kiamat. Orang-orang yang munafik, mereka itu tidak
tidak memiliki cahaya. Tapi orang-orang yang beriman mereka lah yang memiliki cahaya. Ini ada di surat Al-Hadid. Ya, jadi akhir surat Al-Hadid. Ayatnya 13, bukan terakhir, ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik yang laki-laki maupun munafik perempuan itu mengucapkan kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami mau minta cahaya kalian. Jadi orang munafik gak punya cahaya, orang beriman punya cahaya. Ilarji'u wara'akum faltamisu nura. Orang-orang beriman berkata, karena sana balik dulu, cari di belakang kalian, siapa tahu masih ada cahaya untuk kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian Allah membuat ada dinding pemisah, yang di situ ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah, yang sebelah dalam itu terdapat rahmah. Wa dhahiruhu min qibalihil adab, yang sisi yang sebelahnya itu ada adab. Ini jamaah rahimahullah, Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid bahwa nanti di hari kiamat orang yang beriman itu memiliki cahaya, sedangkan orang munafik tidak memiliki cahaya. Yang selanjutnya adalah as-shadaqatu burhan. Shadaqah itu adalah bukti. Bukti apa jemaah tadi? Bukti iman. Hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, la yastami'u fi qalbi ahadin, tidak akan terkumpul di hati seseorang al-imanu wasyuhku, keimanan dan kepelitan. Ya jemaah, gak bakal. Orang kalau iman, dia itu gak akan pelit. Orang kalau pelit, dia gak iman. Contohnya di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang humazah dan lumazah, yaitu mencaci orang lain, merendahkan orang lain dengan perbuatannya dan dengan ucapannya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu dengan cirinya mereka itu suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, ini dalam tafsirnya, orang yang suka mencaci menghina orang lain maka dipastikan dia itu sangat cinta dengan hartanya dan pelit. Beberapa kali di beberapa tempat saya menanyakan, betul nggak seperti itu? Kalau orang yang suka mencaci orang lain itu biasanya pelit, betul nggak sama? Betul ya sama ya? Oh, jadi kan tahu orang ya kayak gitu. Oh, pernah juga ya. Di banyak tempat jawabannya sama. Ya memang ini rumus dari Allah, nggak mungkin salah. Nah, itulah menunjukkan dia itu tidak beriman, sehingga dia itu pelit sama. Harusnya orang yang beriman itu suka bersaudara. Kenapa? Karena dia yakin kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru, dia sabar itu adalah cahaya atau pelita. Sabarnya adalah pelita sama rahimahullah. Jadi sabar ini yang akan menerangi jalan kita. Sabar ini yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini sudah bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah tentang as-sabru dia. Sabar juga cahaya. Kemudian Al-Quran itu adalah hujjatul laka aw alaika. Al-Quran itu adalah pembelamu atau penuntutmu nanti di hari kiamat. Maka bagaimana caranya supaya
kita senantiasa dibela oleh Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, setiap orang itu masuk pagi kemudian menjual diri. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas bagaimana kita menjual diri kita kepada Allah. Dan itu memang ada di surat At-Taubah. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli nyawa dan harta seseorang dengan surga. Artinya yang kurang jelas penuhnya. Bisyaimin farhatani, orang yang berpuasa itu yang dimaksud iftar ini termasuk bonobo bojo ya. Yang nomor kali ibu nikah wafarkatun indah koi rabbi, orang yang bersolat, orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, apakah orang tersebut bisa ketemu sama Allah? Minta tolong penjelasan. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu dua. Satu, saat berbuka. Berbuka yang dimaksudkan memang dua. Saat berbuka harian, itu saat maghrib, dan saat Idul Fitri. Itu memang syaratnya adalah dua jenis kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan saat bertemu dengan Allah. Kenapa orang berpuasa senang dengan saat ketemu dengan Allah? Jawabannya ada di surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah tanpa hitungan, bighairi hisab. Dan puncak dari kesabaran itu adalah ibadah puasa. Maka orang yang puasa ketika ketemu Allah senang, jebul pahalanya semuanya wakai, masya Allah senang. Apakah orang yang tidak sholat, tidak puasa itu bisa ketemu dengan Allah? Jawabannya bisa. Nanti setelah masuk surga. Apakah mereka bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Tinggal hitungan timbangan amalnya nanti. Banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya banyak keburukannya sama. Masuk neraka dulu. Apakah orang masuk neraka masih bisa masuk surga? Bisa. Selama dia memiliki kunci surga, yaitu lafaz la ilaha illallah. Selama dia memiliki keimanan, tapi selama dia memiliki keimanan meskipun ibadahnya buruk, dia masih ada peluang untuk masuk surga. Tapi di neraka yang lama gitu semua. Jadi ada orang tetap beriman, dia mengucapkan syahadat, nggak pernah kafir, nggak pernah musyrik, ini ya sholat setahun tidur. Masya Allah, sholat intok. Sering-sering orang yang tempat di neraka itu sering-sering ayatnya dengan kalimat ya itu ada bedanya. Kalau hanya khalidina fiha itu dengan lama kalau dikasih lafaz abadan selamanya itu nggak bisa keluar. Jadi itu bedanya. Kalau khalidina itu lama terus, tapi kalau ada abadan ya itu udah susah. Kebanyakan adalah tidak bisa keluar. Ini jamaah ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau punya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.